Salam jumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita masuki hari Senin pekan Paskah yang kelima, tanggal 19 Mei 2025. Mari kita menyembah inspirasi dari bacaan pertama, Kisah Para Rasul bab 14 ayat 5 sampai 18 dan Injil Yohanes bab 14 ayat 21 sampai 26. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Dalam Injil hari ini, Yesus mengucapkan sebuah kalimat yang sangat mendalam dan menantang. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dengan kata lain, kasih kepada Tuhan bukan pertama-tama soal perasaan, bukan hanya tentang menyanyi atau berdoa, tetapi soal ketaatan. Orang yang sungguh mengasihi Tuhan adalah orang yang memilih untuk hidup sesuai dengan sabdanya, meskipun kadang sulit dan bertentangan dengan keinginan pribadi. Ketaatan adalah bentuk paling nyata dari kasih. Karena dalam ketaatan, kita tidak hanya berkata, Tuhan, aku cinta Engkau, tapi juga menunjukkan cinta itu melalui pilihan hidup sehari-hari, mengampuni ketika disakiti, bersabar ketika disalahpahami, tetap jujur saat godaan datang, dan tetap berharap ketika keadaan tampak gelap. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Yesus juga berkata kepada orang bahwa orang yang mengasihi Dia akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah. Katanya, Bapakku akan mengasihi Dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan Dia. Perjumpaan ini bukan sesuatu yang spektakuler atau dramatis. Perjumpaan ini sering terjadi dalam keheningan hati. Di saat kita berusaha tetap setia meski tidak dipuji. Ketika kita memilih untuk taat walau tidak dimengerti. Atau saat kita berdoa dalam diam dan percaya bahwa Tuhan melihat dan mengerti. Allah hadir bukan hanya dalam keajaiban besar, tapi juga dalam ketulusan hati kita yang sederhana. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan yang pertama, kita mendengar kisah luar biasa tentang Paulus dan Barnabas. Setelah menyembuhkan seorang lumpuh, orang-orang Likaonia mengira bahwa mereka adalah dewa dan mulai mempersembahkan korban bagi mereka. Tapi bagaimana reaksi Paulus dan Barnabas? Mereka tidak tergoda oleh pujian. Mereka tidak mencari kemuliaan bagi diri sendiri. Tetapi dengan rendah hati mereka katakan, kami ini hanya manusia biasa, sama seperti kamu. Betapa dalam dan tulus kasih mereka. Mereka tidak mencari panggung. Mereka tidak memanfaatkan mukjizat untuk popularitas. Mereka sadar bahwa semua yang mereka miliki adalah pemberian Allah. Dan mereka hanyalah alat. Ini menjadi pengingat bagi kita bahwa kasih sejati kepada Allah juga tampak dalam kerendahan hati. Ketika kita berhasil, ketika orang memuji, ketika banyak orang mengandalkan kita, apakah kita tetap sadar bahwa semua itu datang dari Tuhan? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menutup sabdanya dengan janji yang indah. Katanya, penghibur yaitu Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Artinya, kita tidak sendirian dalam perjuangan untuk taat dan mengasihi. Roh Kudus akan memampukan kita saat kita lemah. Roh Kudus menguatkan saat kita bingung. Ia akan menerangi. Saat kita takut, Ia akan meneguhkan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita mohon. Datanglah ya Roh Kudus,
Jadikan kami pribadi yang sungguh mengasihi Yesus dengan taat kepada sabdanya, rendah hati dalam keberhasilan, dan tetap setia dalam kegelapan. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, semua mereka yang kita kenangkan dalam doa-doa kita, dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.